wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita nyampe ke setelah ateis, kita ke agnostik. Jadi memang temanya tak walik, dari yang paling kafir dulu, terus yang agak ringan, pada gilirannya puncaknya ketemu Tuhan nanti. Tapi awalnya harus ateis dulu. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran kebertuhanan yang keliru, itu belajar ateisme, belajar agnostisisme itu penting. Kayak ateisme kemarin ya bukan masalah bahwa Nietzsche itu kafir atau Marx itu kafir, tapi coba diperhatikan, jangan-jangan yang dikatakan Marx benar, jangan-jangan yang disindir oleh Nietzsche benar. Jangan-jangan kita beragama ini terus jadi cengeng, kayak sindirannya Nietzsche. Apa-apa terus larinya ke Tuhan. Ada masalah dikit terus kamu larinya ke Tuhan, gak mau berusaha. Atau kayak Marx, jangan-jangan kita beragama ini pura-pura, ujung-ujungnya nyari untung. Meskipun Marx ngomongnya vulgar, kadang-kadang nyari untung itu enggak sevulgar kata-katanya Marx. Kita kadang-kadang negosiasi kan sama Tuhan dengan pahala. Pokoknya sholatlah malam, nanti pahalanya di surga disediain bidadari sekian, itu kan. Kan terus kamu semangat. Kalau enggak ada bidadarinya enggak semangat. Kemudian bacalah doa ini setara dengan sholat 1000 rakaat. Gak boleh mbok waca, pokoknya lumayan 1000 rakaat. Zaman saya dulu begitu dikasih tahu, ternyata membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu derajatnya sama dengan sholat tahiyatul masjid. Pahalanya sama. Akhirnya kan terus begitu masuk masjid, alah ngapain capek-capek, toh pahalanya sama aja, males sholat. Itu kan negosiasi lagi-lagi, persis dengan yang dikritik Marx. Atau ya seringlah kita ke beragamaannya gitu. Atau jangan-jangan kayak kritiknya Freud, sublimasi dari hasrat kita, termasuk hasrat yang paling terpendam, hasrat seksual. Jadi kita bersihkan itu semua pelan-pelan. Kok ternyata benar? Jangan-jangan bukan kok terus ujungnya berarti nggak bertuhan aja, tapi bertuhan lah, tapi jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu mending nggak punya Tuhan. Itu kritikannya Nietzsche sama kritikannya Marx. Malam ini kita agak lembut sedikit dibandingkan ateisme. Kita ngomong agnostisisme. Agnostisisme itu lebih ke arah epistemologi, cara berpikir. Kalau ateisme ngomong posisi, ngomong kondisi mental yang tidak percaya, itu ateisme. Tapi kalau agnostisisme ini lebih ngomong ke pemahaman, agnostik. Jadi kalau kemarin ontologi ketidakpercayaan, sekarang kita ngomong epistemologi. Oke, bismillah, kita ngaji bareng-bareng, bareng guru besar.
Jabatan yang tidak mungkin tak raih itu guru besar. Sampai kapanpun besarku ya cuma segini. Jadi jangan nunggu saya jadi guru besar. Orang mungkin sampai sesuk ya semene. Ya diterapi ya ora iso. Meninggikan badan tiwas tulangmu tadi panjang ya ndak bisa besar. Oke. Agnostik, saya ndak tahu kalian pernah dengar istilah ini apa enggak. Harusnya sudah kalau kuliah ndak pernah bolos. Karena ini istilah sangat terkenal. Banyak orang salah paham terhadap ihwalnya agnostisisme. Ada yang bilang ini lebih kafir daripada ateisme. Ada yang bilang ini isinya orang yang cuek sama sekali pada agama, nggak peduli sama adanya Tuhan. Ya bisa sih didefinisikan kayak gitu, tapi nggak persis seperti itu. Maka malam ini kita pelajari biar nggak salah paham. Kalian pakai istilah agnostisisme. Bismillah, kita lihat slide pertama. Seperti saya bilang minggu lalu, kayak ateisme itu sebenarnya basisnya adalah kata-kata teis dikasih awalan A. Agnostisisme juga gitu. Sebenarnya itu dari kata gnostein. Gnostik lawannya. Makanya ada istilah gnostisisme, ada istilah agnostisisme. Itu dua lawan kata. Dikasih awalan A berarti tidak. Jadi gnostik itu artinya tahu, kalau agnostik artinya tidak tahu. Kalau yang menggeluti dunia mistisisme, tasawuf, pasti sering dengar istilah gnostik. Gnostik itu mungkin definisinya setanding dengan ilmu laduni atau ilmu huduri. Jadi gnostik ini pandangan yang manusia bisa tahu apa aja, termasuk hal yang paling gaib, yang paling rahasia, termasuk yang jenisnya huduri. Lawannya agnostik, ndaklah, manusia nggak sedahsyat itu. Manusia itu nggak tahu apa-apa. Pikirannya terbatas, jangkauannya juga terbatas. Itu gambaran awalnya. Jadi istilah agnostik itu istilah yang bilang bahwa manusia itu basis epistemologisnya adalah tidak tahu. Sementara kalau gnostik itu manusia itu bisa tahu segalanya. Oke, itu gnostik. Biasanya cuma, ini sebenarnya istilah umum, nggak ada hubungannya sama agama. Cuma akhirnya dipakai lebih populer untuk dunia agama. Makanya itu tak tulis maksudnya secara umum. Akhirnya kalau saya ngomong agnostisisme, itu adalah pandangan bahwa manusia tidak mungkin bisa tahu, tidak mungkin bisa paham tentang Tuhan dan yang berhubungan dengan Tuhan, termasuk yang eskatologis. Jadi akalmu itu tidak akan nyampe pada Allah, ngerti, paham ini loh Allah, itu tidak bisa. Bukti paling gampang kan seperti saya bilang minggu lalu, gambar Allah di kepalamu kan beda-beda. Itu kan Allah sejauh yang bisa kamu jangkau, bukan yang sebenarnya. Kamu boleh bilang, loh yang sebenarnya kan sudah diinformasikan Pak dalam Quran. Iyalah, meskipun diinformasikan dalam Quran, itu kan tetap kamu tangkap pakai akalmu, dan akalmu terbatas. Qurannya bisa sama, tapi gambaran tentang Tuhan itu macam-macam. Buddha misalnya, kemarin kita belajar agama Buddha, begitu lembutnya, begitu kasih sayangnya, tapi dalam prakteknya
Sampai ada Buddha cabang Myanmar yang agak sadis itu, kamu kan heran, kok bisa ya Buddha bisa gitu. Kemudian tokoh Walubi ngadep ke Jokowi terus bilang, itu Buddhanya mereka beda sama Buddha kita Pak. Loh, ternyata Buddha juga macam-macam. Apalagi Allahnya ISIS dengan Allahmu mungkin agak gesreh konsepnya. Mereka kan kalau ngomong mesti Allah. Mari kita tegakkan agama Allah, mari kita perjuangkan agama Allah. Kok beda sama Allahmu? Allahmu santai-santai, Allahnya mereka kemerungsung sekali. Itu berarti Allah yang ada di kepala. Jangkauannya memang sampai ke situ, sesuai konteks historis masing-masing. Oleh karena itu katanya orang agnostik, ndaklah, kita ndak bisa menjangkau Allah, apalagi eskatologis, akhirat, surga, neraka, ndak bisa. Diakui aja. Nah itu maksud umumnya. Orang pertama yang bilang pakai istilah agnostik untuk konotasi ketuhanan, konotasi agama itu Thomas Huxley. Orang ini nanti juga yang dikenal mempopulerkan filsafat perennial. Sebenarnya bukan ahli filsafat tapi ahli biologi. Kata-kata ini dicetuskan sekitar tahun 1869. Cuma analisis model agnostik itu bukan Huxley yang pertama. Sudah banyak orang yang bergaya agnostik. Bahkan di dunia Islam ada pikiran, ada jenis teologi yang baunya agnostik. Misalnya namanya teologi negatif. Teologi negatif itu kamu tidak bisa memahami Allah kecuali diserba tidakkan lewat jalur negatif. Allah itu gini tidak, Allah itu gitu tidak, selalu tidak. Kayak bahasanya Quran, laisa kamislihi syai'un. Lah kalau laisa kamislihi syai'un apa ya bisa kamu pahami. Setiap kamu pahami kan dia jadi syai'un. Tapi begitu dia jadi syai'un, Quran bilang laisa kamislihi, ndak kayak gitu. Nah kalau ndak kayak gitu loh, siapa yang kamu sembah selama ini? Itu kritiknya agnostisisme. Jadi kalau kamu bilang, udahlah kamu ndak akan ngerti kayak gimana Allah yang sebenarnya, itu gaya agnostik. Udahlah percaya aja, surga neraka itu tinggal dipercaya, nggak usah digambarkan, akalmu nggak nyampe. Begitu akal dihentikan dengan alasan nggak nyampe, itu kan gaya agnostik. Sebelum itu di agama lain banyak yang tercatat di buku-buku ya. Para filosof India, kalau filosof Yunani ada Protagoras, dan beberapa filosof sofis. Kebanyakan filosof skeptis, karena gaya agnostik ini sebenarnya cabangnya skeptisisme. Selalu bertanya, selalu curiga. Kalau Protagoras ini sangat kritis pada agama-agama, sehingga dimusuhi banyak orang di Yunani sampai buku-bukunya dibakar. Itu Protagoras. Bahkan dalam bab tertentu Sokrates juga gayanya agak agnostik. Banyak filosof yang menyarankan gaya berfilsafat paling bagus adalah agnostik. Nanti kita lihat, meskipun gak harus untuk agama loh ya. Karena agnostisisme itu agak identik dengan skeptisisme. Dan skeptisisme itu alamat kamu akan tanya terus, karena tidak percaya terus. Jadi untuk kesehatan akalmu, kamu sekali-sekali harus agnostik. Tidak gampang percaya kalau ada berita. Hari ini kebanyakan orang agnostik.
nonton TV langsung percaya, lihat berita langsung percaya. Ada daftar artis yang bisa di booking, ini kok gue kan langsung percaya, masalahnya heboh. Tidak pernah ada klarifikasi, nggak pernah ada itu. Nah, itu gaya agnostik. Kalau filosof dia harus agnostik, tidak percaya dulu sebelum ada buktinya. Oke. Makanya untuk menjernihkan persoalan, agnostisisme bisa kamu bagi dua. Bisa sebagai sebuah epistem, berarti cara berpikir yang sifatnya skeptis, bahwa manusia nggak mungkin mendapatkan pengetahuan yang hakiki. Pengetahuan yang diperoleh manusia selalu sejauh kapasitas berpikirnya. Hakikat itu tidak akan pernah kepegang. Itu agnostik. Agak beda dikit sama skeptis sebenarnya. Kalau agnostik ini sibuk dengan orangnya. Jadi orangnya memang kapasitasnya nggak nyampe, serba terbatas. Kalau skeptik kadang-kadang bisa obyeknya. Obyeknya nggak bisa dipahami sih. Makanya kita susah paham. Jangan-jangan pemahamanmu keliru. Tapi kalau agnostik, kita itu kan manusia yang terbatas. Pemahaman kita juga kadang-kadang keliru. Itu gaya agnostik. Kalau teologis, ya itu tadi, malam ini kita akan ngomong banyak tentang teologis. Karena kita manusia yang terbatas, maka ya pandangan kita, persepsi kita tentang agama, tentang Tuhan dan semua yang gaib itu perlu dipertanyakan. Apa iya sih yang kamu sembah selama ini Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya? Jangan-jangan persepsimu saja. Nah, itu apa ya yang kamu perjuangkan mati-matian sampai bunuh-bunuhan, bom-boman itu yang sebenarnya, atau hanya persepsimu saja? Nah, itu gugatan agnostisisme. Tidak percaya kalau manusia punya kapasitas untuk memahami Tuhan apa adanya, sebagaimana Tuhan. Selalu Tuhan versi masing-masing orang, atau Tuhan versi kelompok masing-masing. Jadi ada secara epistemologis, ada secara teologis. Kalau Huxley membagi agnostisisme, ada yang positif, ada yang negatif. Lupa belum tak terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa ya. Dia tak terjemahkan sekarang lah. Katanya Huxley, in matters of intellect, follow your reason as far as it will take you, without regard to any other consideration. Kalau kamu mau jadi seorang agnostik, katanya Huxley, dalam hal intelektual, dunia ilmiah, intelijensi, ikuti akal sehatmu kemanapun dia membawa. Nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah memperhatikan yang di luar itu. Jadi mikirlah sebebas mungkin, seterbuka mungkin. Nggak usah peduli dengan pagar macam-macam untuk urusan intelek. Itu yang positif. Kalau yang negatif sama, in matters of intellect, do not pretend that conclusion are certain, which are not demonstrated or demonstrable. Jadi urusan ilmiah juga jangan pura-pura bahwa kamu sudah mendapatkan kesimpulan yang pasti, padahal belum ada buktinya, belum ada clue-nya, belum bisa dijelaskan, nggak bisa didemonstrasikan, atau tidak mungkin didemonstrasikan. Banyak hal yang kita mengklaim sudah seperti itu, selesai.
Padahal kalau ditanya buktinya kamu pening. Berarti yang kamu omongkan tidak intelek. Kalau intelek itu harus ada buktinya. Makanya nanti di belakang pikirannya Huxley sering dikaitkan dengan namanya evidensialisme. Evidensialisme itu kamu ngomong apa aja boleh asal buktinya mana. Harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya berarti omong kosong. Itu agnostik. Makanya urusan Tuhan, urusan eskatologis, urusan yang gaib-gaib, orang agnostik abstain. Sebelum, nggak bantah loh ya, nggak menolak kayak ateis, tapi dia abstain. Mana sih buktinya dulu? Dan kalau sudah ada orang ngajuin bukti, ya dibahas secara rasional, diikuti alur berpikir rasionalnya sampai ketemu sebebas mungkin. Nggak boleh ada pagar. Kalau ada pagar-pagar, ada batasan-batasan, nanti jadi masalah lagi, ndak intelek lagi. Dan biasanya orang bulet di pagar-pagar itu. Maka katanya Huxley, bebas saja mikir. Biasanya karena orang kalau sudah percaya duluan, beragama duluan, itu pagarnya banyak. Jangankan yang ngomong kayak gini aja, kadang-kadang kamu ya enggak berani. Kamu tanya aja, pernah enggak janjane Allah itu ada bener enggak sih? Kamu kan tanya aja takut. Padahal kalau katanya Anselmus, faith itu, jadi iman itu selalu seeking understanding. Sebenarnya iman itu selalu tanya, selalu ingin dijelaskan secara ilmiah. Hanya kita sering membungkamnya. Kamu diam-diam kan sering tanya, jangan-jangan malaikat yang nyatet amal baik, amal buruk itu kayak gimana ya profilnya? Apa dia memang nongkrong di pundak kita terus nulis? Apa sekarang nggak ada buku ganti laptop? Apa sekarang cuma direkam aja, dia bawa kamera digital terus kita direkam besok dikasih Allah? Nggak ada. Kamu kan tanya gitu aja, kamu kan agak takut-takut gimana, khawatir dianggap melecehkan. Dan akhirnya yo percaya tinggal percaya. Padahal iman itu kalau plus paham itu lebih mantap. Makanya Huxley dan banyak orang agnostik mempertanyakan. Meskipun agnostik nggak selalu jatuhnya jadi ateis, nggak selalu jatuhnya anti Tuhan, hanya dia mempertanyakan. Makanya saya bilang ini kebanyakan ranahnya epistemologis. Jadi nggak selalu agnostik lebih kafir daripada ateis. Yang jelas kalau orang itu agnostik berarti dia lebih mengandalkan akal pikirannya. Makanya banyak tokoh yang murtad, banyak orang beragama yang keluar dari agama. Misalnya hari ini kan banyak karena kecewa dengan agama-agama, itu biasanya dia tidak pindah agama, tapi mendeklarasikan diri sebagai agnostik. Banyak tokoh-tokoh kayak kemarin Richard Dawkins, kayak Ibnu Warraq, kayak itu semua bilang bahwa saya sekarang ateis. Kayak Bertrand Russell, jarang yang bilang saya sekarang agnostik, jarang yang bilang saya ateis. Para filosof itu kebanyakan bilang saya agnostik. Belum sampai ateis, ya agnostik itu nanti yang tidak ekstrim kan. Kalau ada bukti ya saya mau percaya, kalau enggak ya enggak. Itu agnostik. Oke.